Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini mari bersama kita jelajahi dan kupas sejenak tentang piramida, misteri terbesar di dunia yang tampak dan nyata di mata, namun tidak dapat dijelaskan secara akurat dan memuaskan hingga saat ini. Misteri pertama, usia, sejarah piramida. Misteri pertama piramida mungkin adalah usianya, yaitu waktu pembangunannya. Meskipun para penerjemahnya, yaitu para ahli yang mendalami budaya dan sejarah Mesir kuno, mengatakan bahwa piramida Mesir dibangun 4.600 tahun yang lalu, tepatnya di era Cheops atau Khufu, Fir'aun kedua dari dinasti keempat Mesir. Dua alasan utama dalam menentukan usia piramida Mesir adalah: pertama, sejarawan Yunani kuno Herodotus mencatat dalam perjalanannya ke Mesir pada 500 sebelum Masehi. Pemandu lokal ketika itu mengatakan kepadanya bahwa 3 piramida megah itu dibangun era Fir'aun Khufu lebih dari 2000 tahun silam. Dengan kata lain, dari 500 tahun ditambah 2000 tahun, ditambah lagi 2000 tahun sama dengan 4500 tahun. Jadi piramida itu dibangun sekitar 4.600 tahun silam. Tak perlu heran, usianya memang ditentukan ala kadarnya seperti ini. Kedua, hieroglif yang ditemukan para arkeolog di piramida besar itu sebenarnya sangat sedikit. Di antaranya adalah nama Fir'aun Khufu, kemudian digabungkan dengan catatan Herodotus, lalu menyimpulkan bahwa piramida dibangun oleh Fir'aun Khufu. Setelah ditelaah lebih lanjut berdasarkan 2 poin di atas, para penerjemah kemudian menentukan eranya bahwa piramida Khufu selesai dibangun pada 2560 sebelum Masehi atau tepatnya 4579 tahun silam. Sampai di sini, pasti banyak teman-teman yang mengerutkan kening seakan bertanya-tanya, kenapa tidak pakai metode penanggalan radiokarbon atau karbon 14? Penerjemah beralasan, karbon 14 itu kan bahan organik, sementara piramida itu semuanya berupa batu, tidak ada bahan organik, jadi tidak dapat ditentukan dengan karbon 14. Namun pada tahun 2014, muncullah 2 mahasiswa Jerman. Kedua mahasiswa ini berpakaian seperti arkeolog internasional, dan entah trik apa yang dipakai sehingga berhasil mengelabui pemerintah Mesir dan masuk ke dalam piramida. Mereka mengikis 200 mg pewarna merah dari tanda nama Fir'aun Khufu, kemudian segera pulang ke Jerman. Pihak berwenang Mesir yang baru sadar dari mimpinya, segera melakukan pencarian dan penangkapan pelakunya di seluruh dunia, menyerukan masyarakat internasional untuk menangkap 2 pelaku pencurian yang merusak warisan budaya ini. Walhasil 2 mahasiswa Jerman itu akhirnya ditangkap. Lalu apakah ada karbon 14 pada 200 mg pewarna yang mereka kikis itu? Bagaimana hasil dari karbon 14? Ini adalah rahasia yang tidak boleh disebutkan. Misteri kedua, fungsi. Menurut para penerjemah, 3 piramida utama dalam kelompok piramida Giza masing-masing adalah makam Fir'aun Khufu dari dinasti keempat dan Khafra penerusnya serta Fir'aun Menkaure dari dinasti keempat. Pada tanggal 14 April 1859, seorang penemu Inggris bernama Simmons akhirnya mencapai puncak piramida. Dia tampak sangat gembira dan ingin merayakannya sejenak sambil menikmati minuman yang dibawanya. Namun ia merasakan sesuatu yang aneh ketika bibirnya menyentuh mulut botol minuman. Instingnya mengatakan bahwa itu bukan suatu kebetulan. Dia segera merakit tabung Leiden sederhana dengan botol minuman anggur dan koran basah. Hasilnya ketika tabung Leiden ditempatkan di ujung piramida, terjadi arus percikan listrik di dalam tabungnya. Sejak itu piramida itu pun disimpulkan sebagai kapasitor, komponen listrik. Teori baru ini pun mulai diterima oleh banyak kalangan berdasarkan bukti eksperimental tersebut. Selama lebih dari 1 abad, fungsi piramida yang disimpulkan sebagai kapasitor kemudian berkembang menjadi pembangkit listrik. Di antara teori itu,
Ada yang mengatakan bahwa piramida adalah vakum pembangkit listrik. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa piramida adalah pembangkit listrik yang peka terhadap tekanan kuarsa. Bahkan ada yang menggabungkan legenda piramida dan Tesla dengan maksud mencoba untuk membuktikan bahwa piramida adalah sebuah pembangkit listrik dari resonansi energi bumi. Tidak peduli betapa anehnya teori-teori ini menunjukkan pada tujuan akhir yang sama, yaitu piramida berfungsi sebagai penghimpun atau penghasil energi. Energi ini mengadakan kontak tertentu dengan alam semesta melalui batu benben, batu puncak piramida di ujung piramida. Apakah kontak itu untuk membantu alien menavigasi, membantu Fir'aun bangkit, atau untuk mentransmisikan zat tertentu? Dan berbagai teori lain yang aneh pun bermunculan. Jadi mata ketiga tidak akan mengupas lebih lanjut berbagai teorinya ini di sini. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan para penerjemah mulai menerima hipotesisnya sebagai pembangkit listrik dan mereka berasumsi bahwa batu benben di puncak piramida itu dapat memantulkan cahaya. Dan ketika permukaan piramida baru diperbaiki, ada selapisan mural megah seperti kuil. Jika benar begitu, coba bayangkan sejenak bahwa sebagai suku asing pada 4.500 tahun yang lalu, mungkin masih menggunakan kapak yang terbuat dari batu dan belum memasuki zaman perunggu. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika melihat piramida besar, lampu listrik dan mural megah yang terus bersinar di sekitarnya selama 24 jam non-stop saat memasuki Mesir di sepanjang sungai Nil? Beranikah Anda bertindak ceroboh? Mungkin pernyataan dari penerjemah sedikit lebih rasional daripada mausolum fungsi bangunan. Tapi yang membuat orang bingung adalah batu benben di puncak piramida telah lenyap entah kemana. Kemana perginya batu benben itu? Batu benben ini berbentuk piramid kecil dengan berat diperkirakan 20 ton. Adakah seseorang dalam sejarah yang sanggup mengeluarkannya dari puncak piramid setinggi 146,6 meter tanpa meninggalkan jejak apapun? Kawanan penerjemah pernah mengasumsikan ribuan cara meletakkan batu besar seberat 20 hingga 70 ton itu ke puncak piramida. Tetapi terkait bagaimana mengambil atau mengangkat batu benben seberat 20 ton itu, selain dari heli angkat berat, entah metode apa lagi yang bisa kita bayangkan. Misteri 3. Pembangunan. Siapa yang membangun piramida? Penjelasan dari misteri ketiga ini juga sangat mencengangkan terkait pembangunan piramida. Di dalam piramida mengandung pi simbol matematika, berkas cahaya, jarak antara bumi dan matahari, berbagai data astronomi dan sebagainya dengan kebetulan desain yang luar biasa. Jadi siapa perancangnya dan siapa gerangan sebenarnya yang membangunnya? Dihadapkan dengan pertanyaan pamungkas ini, kita hanya bisa berseloroh bahwa Napoleon memalsukan piramida. Tapi jangankan Napoleon, meski para insinyur era modern sekalipun juga hanya bisa melongo jika diminta mereplikasi piramida yang begitu sempurna dengan 2,3 juta potong batu besar tersebut. Mungkinkah para insinyur 4.600 tahun silam itu mengomando ratusan ribu pekerja dari udara dengan pesawat untuk mencetak piramida selapis demi selapis dengan printer 3 dimensi ultra presisi tinggi? Gambar cetak atau dokumen asli semacam ini tentu saja tidak dapat ditopang dengan lembaran kertas, flagstone. Jadi begitukah logikanya kita tidak dapat menemukan gambar piramida? Misteri 4. Metode konstruksi. Bagaimana caranya orang Mesir kuno menumpuk 2,3 juta batu di atas piramida? Menggunakan daya apung, kemiringan tanah, struktur spiral internal, atau menggunakan kereta luncur? Hingga detik ini kita masih bingung. Mengapa begitu banyak teori konspirasi yang mengatakan bahwa piramida terbuat dari bahan bangunan yang dibuat dengan mencampurkan semen, pasir, batu, dan air dengan perbandingan tertentu? Sebenarnya, ini juga bukan tanpa dasar. Menurut seorang dosen nano silikon dioksida, nano material dianggap sebagai pembawa paling ideal untuk obat yang ditargetkan.
Dia mengatakan bahwa silika nanosfer paling banyak di dunia adalah piramida. Jika batu kapur di piramida diamati dengan mikroskop elektron, di dalamnya terdapat silika nanosfer yang melimpah. Ini berarti batu kapur yang kita ketahui kemungkinan besar adalah beton berskala nano. Baiklah, anggap saja itu adalah legenda urban, teori konspirasi. Tetapi bagaimana jika orang Mesir kuno memang benar-benar menguasai semacam teknologi beton nano yang hilang? Dalam legenda Tiongkok, bukankah juga ada sejenis beton nano, yakni tanah mengembang yang digunakan untuk mengatasi banjir besar ketika itu? Singkatnya, piramida 4.600 tahun yang lalu itu tidak ada duanya. Melihat gambar perbandingan piramida ini, entah apa yang harus kita katakan. Munculnya teknologi secara tiba-tiba dan hilangnya juga secara tiba-tiba, seperti halnya teknologi pendaratan di bulan Amerika. Mungkin wajar saja bagi manusia melihat teknologi yang tiba-tiba muncul dan lenyap secara tiba-tiba ini. Coba kita ubah pola pikir kita. Jika memang teknologi bisa lahir dan hilang secara tiba-tiba, apakah itu berarti ada rahasia tersembunyi di balik orang-orang yang menguasai teknologi tersebut? Misteri 5. Rahasia yang tak boleh diungkap. Misalnya, hotpot di sebuah restoran tiba-tiba menjadi sangat nikmat, kemudian tiba-tiba menjadi hambar, tidak enak. Bisa jadi rahasia di baliknya mungkin dicampur dengan bahan bubuk biji popi. Contoh lain, misalnya seorang siswa tiba-tiba mendapat nilai tinggi dalam ujian, kemudian dia tiba-tiba anjlok, tidak bisa mengerjakan satu soal pun. Rahasia di baliknya mungkin karena sang guru membocorkan soal ujian saat mengajar di rumah. Contoh lain lagi, misalnya seorang atlet tiba-tiba menjadi perkasa kemudian raib entah kemana. Rahasia di baliknya mungkin karena menenggak obat atau zat adiktif. Jika kita melihat piramida dengan sudut pandang ini, mungkin harus dikaitkan dengan Zahi Hawass, seorang arkeolog, mesirolog dan mantan Menteri Negara Urusan Kepurbakalaan Mesir. Dia adalah mantan Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi Purbakala di Mesir. Sebelum 2011, semua penelitian ilmiah piramida, penelitian mumifikasi dan penelitian makam di Mesir harus mendapatkan izin dari tanda tangannya. Dia diyakini sebagai orang yang hampir atau bahkan memahami sebagian rahasia di balik piramida. Arkeolog ini pernah membuat heboh satu peristiwa yang menggemparkan dunia pada tahun 2011. Dia mengklaim bahwa semua rahasia piramida dapat diungkapkan dengan memasuki jalur rahasia di selatan Kamar Ratu. Belakangan dengan dukungannya, robot dalam proyek JEDI memasuki lorong seluas 20 cm persegi mencari ruang ketiga tempat semua rahasia piramida. Setelah robot masuk, ditemukan sebuah piktograf kecil berwarna merah, kemudian menemukan pintu batu dengan dua pegangan tembaga di ujung terowongan. Ketika itu, Hawass bak seorang penjudi yang bersumpah untuk membocorkan sumur rahasia piramida. Di Mesir, mendaki ke puncak piramida adalah tindakan kejahatan yang dapat dikenakan pasal pidana. Tapi tak disangka, Hawass membiarkan robot JEDI melubangi gerbang batu di ujungnya. Kenapa dia melakukan hal ini? Ada yang mengatakan bahwa ketika itu Mesir sedang mengalami revolusi sengit, berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Mubarak, sementara Hawass adalah pendukung utama Mubarak. Pada tahun 2011, arkeologi piramidanya tiba-tiba mendapatkan dukungan kuat. Dia seakan mengancam kekuatan tertentu menggunakan rahasia piramida. Pada 14 Mei 2011, gerbang batu yang sama ditemukan lagi setelah robot JEDI melubangi gerbang batu. Pada saat itu, revolusi Mesir semakin membara. Sampai pada 2 Juni 2011, pemerintahan Mubarak pun runtuh dan Hawass juga segera lengser. Di lubang bor rahasia piramida, kisah fantastis seperti itu tidak pernah disebutkan lagi. Jika kisah ini benar-benar diterjemahkan seperti ini, kita akan menemukan bahwa pertaruhan menukar piramida dengan rezim Mubarak itu akhirnya membuat Mesir kalah oleh kekuatan tertentu.
Jadi siapa gerangan sebenarnya oknum kekuatan itu? Rahasia apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Dan mengapa harus menyembunyikan rahasia itu? Sebaiknya camkan ungkapan ini. Keingintahuan membunuh kucing, sebuah istilah peringatan bahaya akan suatu penyelidikan atau eksperimen yang tidak perlu. Singkatnya, rasa ingin tahu terkadang dapat menyebabkan bahaya atau kemalangan bagi kita. Sebaiknya kita akhiri topik ini karena ini bersifat rahasia, maka tak perlu kita tanyakan lagi. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.